Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya dari kelompok Nusa Niwe atas nama Gansel Taniwel, NIM 2018-74086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Tuasikal, NIM 2018-74094. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henela Tuponu, NIM 2018-74006. Perkenalkan, nama saya Herlin Cekaya, NIM 2018-74008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustri Hatami Ode dengan NIM 2018-74022. Nama saya Devita Tuperisa, NIM 2018-74026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Fadli Watkin dengan NIM 2018-74054. Nama saya Rikma Romer dengan NIM 2018-74056. Nama saya Indrisari Mule dengan NIM 2018-74070. Nama Merel Huai, NIM 2018-74092. Nama saya William Novaldi Lewarat Kuelin, NIM 2018-74096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmin Sunet, NIM 2018-74104. Yang saya kerjakan dalam studi perencanaan pembangunan kota, yang pertama yaitu pemetaan, yang kedua dalam laporan saya mengerjakan analisis kesesuaian lahan, analisis hierarki, analisis kerawanan bencana, bagian wilayah kota atau BWK, dan pusat kegiatan wilayah kota. Tugas saya dalam kelompok yaitu sebagai bendahara dan juga menyelesaikan laporan hingga selesai. Saya juga mengerjakan beberapa poin di dalam laporan seperti analisis kilogram, rencana air bersih, dan juga best practice. Yang saya kerjakan di laporan yaitu yang pertama, sistematika penulisan laporan, sarana perdagangan, jasa lokal, regional, toko atau warung, dan Alfamidi atau Indomaret, serta struktur ruang prasarana air bersih. Yang saya kerjakan selama studi 6 yaitu menyusun laporan pada bab 2 terkait analisis buffer sarana pendidikan dan analisis dan rencana sarana pendidikan. Kemudian pada bab 4 terkait rencana struktur ruang jaringan jalan. Hal-hal yang saya kerjakan pada studio 6 kali ini adalah yang pertama, saya mengerjakan bab 2 di bagian jaringan jalan terkait dengan analisis dan rencana prasarana. Yang kedua, saya mengerjakan terkait dengan kesehatan pada analisis buffer. Kemudian saya juga mengerjakan di bab 4 di bagian drainase terkait dengan struktur ruang. Bagian yang saya kerjakan yaitu di bab 2 analisis rencana dan wilayah, di bagian analisis buffer, peribadatan, dan analisis rencana dan sarana di sarana kesehatan. Pada bab 2 saya mengerjakan analisis buffer yaitu analisis dan rencana prasarana jaringan pedestrian, lalu analisis dan rencana sarana perdagangan dan jasa. Lalu pada bab 3 saya mengerjakan profil, dan bab 4 saya mengerjakan pola ruang kawasan budidaya. Tugas khususnya yaitu analisis kesesuaian lahan, analisis buffer, jasa, analisis dan rencana prasarana jaringan persampahan. Dan pada bab 4 yaitu pola ruang, existing maupun rencana, khususnya kawasan lindung pada laporan. Bab 1 saya dapat di metodologi dan metode-metode, sedangkan di bab 2 analisis buffer saya dapat di sarana kesehatan, sedangkan di bab 3 yaitu pembuatan profil. Saya dapat di bagian bab 1 latar belakang sama tujuan, di bab 2 saya dapat di analisis buffer di bagian sarana kesehatan dan sarana perdagangan lokal, di bab 3 saya dapat di BWK, dan di bab 4 saya dapat di analisis struktur ruang di bagian jaringan listrik. Saya kerjakan di laporan yaitu analisis dan rencana sarana prasarana drainase dan juga struktur ruang existing maupun rencana pedestrian. Yang saya dapatkan yaitu bab 1 metode-metode, bab 2 analisis buffer yaitu posyandu, kesehatan, klinik. Yang kedua analisis persampahan dan air bersih. Rencana individu terkait dengan pengembangan kawasan olahraga dan rekreasi pada Dusun Airlow, Desa Nusa Niwe, Kecamatan Nusa Niwe. Di situ saya merencanakan kawasan olahraga yang dimana kawasan ini berkonsepkan Green Health and Great Fun, yang dimana konsep ini menerapkan konsep menetapkan kondisi existing yang ada tanpa merusak vegetasi yang ada, kemudian menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang sehat, ramah lingkungan, dan juga bebas kendaraan. Great Fun
yaitu kawasan yang menyenangkan untuk semua kalangan dari dewasa sampai anak-anak, karena dibuatnya juga kawasan bermain untuk anak. Dan konsep ini akan mencangkup beberapa wahana olahraga atau area olahraga berupa lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan badminton, dan juga area rekreasi anak. Ini semua mencakup dalam suatu kawasan yang semua menampung seluruh aktivitas yang ada. Ini menjadi sebuah destinasi olahraga baru untuk masyarakat Kota Ambon dan juga bagi warga di Kecamatan Nusaniwe. Dalam mata kuliah Studio 6 ini juga saya membuat rencana individu, yaitu pengembangan potensi wisata Pantai Lima Jari dengan konsep ekowisata dan luas rencana kawasan yaitu 12.429 meter persegi, di mana akan dibangun sarana-prasarana pendukung untuk mengoptimalkan potensi yang ada tanpa mengesampingkan lingkungan sekitar. Pengembangan objek wisata pantai yang mengacu pada ekowisata ini akan direncanakan pembangunan area parkir, area perdagangan, dan area wisata yang pada dasarnya mengajak wisatawan untuk menikmati keindahan alam pantai dan laut sembari melakukan tindakan konservasi terhadap ekosistem dan alam sekitar di objek wisata. Rencana kawasan ini akan dilakukan pembangunan selama 20 tahun pentahapannya. Untuk persiapan selama 2 tahun, pembangunan kawasan dari tahun ke-3 sampai tahun ke-15, kemudian dari tahun ke-15 sampai tahun ke-20 akan dilakukan maintenance dengan anggaran biaya perencanaan sebesar 540.653.000. Rencana individu yang saya buat tentang pengembangan objek daya tarik wisata dengan konsep ekowisata. Pengembangan objek daya tarik wisata yang saya rencanakan ialah membangun sinema dan teater yang berkawasan di lapangan bola Desa Amahusu yang bertepat di depan Pantai Amahusu. Fasilitas pendukung untuk sinema dan teater berupa kedai makan dan minum, toilet, lahan parkir, dan taman bermain dan juga tempat foto. Luas kawasan yang saya rencanakan sebesar 11.000 meter persegi atau sama dengan 1,1 hektar. Dengan luas lahan parkir mobil 800 meter persegi dan motor 600 meter persegi, luas lahan toilet 600 meter persegi, luas lahan kedai makan dan minum 1000 meter persegi, luas lahan wahana 1500 meter persegi, dan untuk luas lahan khusus untuk sinema dan teater 6500 meter persegi. Berikut adalah pentahapan untuk 10 tahun. Untuk tahun pertama dan tahun kedua itu untuk persiapan, di mana sosialisasi dilakukan pada tahun pertama dan tahun kedua dan perizinan dilakukan pada tahun yang kedua. Kemudian pembangunan dilakukan dari tahun ketiga, 4 hingga kelima. Untuk tahun ketiga dilakukan pembersihan lahan, pembangunan toilet, dan untuk pembangunan tahun ketiga dan 4 itu ialah pembangunan sinema dan teater. Untuk pembangunan tahun keempat hingga kelima ialah pembangunan wahana bermain dan foto, dan juga bersamaan dengan pembangunan kedai makan dan minum. Untuk tahun kelima dilakukan pembuatan lahan parkir, pembuatan pedestrian, dan pengadaan vegetasi. Untuk tahun ke-6 hingga tahun ke-10 dilakukannya pentahapan maintenance, yaitu monitoring yang dilakukan dari tahun ke-6 hingga tahun ke-10, evaluasi yang dilakukan dari tahun ke-7 hingga tahun ke-10, dan pemeliharaan fasilitas yang dilakukan dari tahun ke-6 hingga tahun ke-10. Untuk anggaran biaya rencana, untuk persiapan berkisar 100 juta rupiah, untuk pembangunan berkisar 20.823.000.000, untuk maintenance 400 juta rupiah. Total untuk pembangunan perencanaan ini membutuhkan anggaran sekitar 21.323.000.000 rupiah. Rencana individu yang akan saya buat tentang pengembangan ruang terbuka di kawasan Elsa Lubar, Kelurahan Nusaniwe, dengan luas kawasan yang akan dibangun sebesar 2.986 meter persegi. Rencana ini akan berkonsep waterfront park dengan tujuan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan potensi yang sudah ada pada kawasan tersebut. Dalam konsep ini akan dibangunnya taman publik mini, di mana akan berisikan area rekreasi seperti air mancur dan gazebo. Kemudian adanya area bermain untuk anak-anak, fasilitas olahraga, serta dibangunnya area parkir dan toilet umum sebagai fasilitas penunjang. Rencana kawasan ini akan dilakukan pembangunan selama 20 tahun. Dengan pentahapannya, untuk persiapan dilakukan pada tahun pertama. Pembangunan kawasan
akan berlangsung dari tahun ke-2 sampai tahun ke-14. Tahun ke-15 sampai tahun ke-20 akan dilakukan maintenance. Untuk anggaran pada rencana ini akan dianggarkan sebesar 312 juta. Rencana individu yang saya rencanakan adalah rencana mengembangkan potensi perikanan di Dusun Seri. Pada rencana ini juga saya mengadopsi konsep fishing ecoport, yaitu konsep yang digunakan oleh masyarakat Eropa dalam melakukan manajemen pelabuhan perikanan. Konsep ini lebih mengedepankan aspek-aspek lingkungan dalam melakukan setiap kebijakan. Pada rencana ini juga akan dibangun 3 fasilitas, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok merupakan fasilitas yang melayani seluruh kegiatan perkapalan seperti dermaga, kolam pelabuhan, jalan penghubung, jetty, breakwater, dan refitment. Dan fasilitas fungsional seperti gedung-gedung, yaitu tempat pelelangan ikan, gedung pertemuan, cold storage, gedung perbekalan, gedung utility. Lalu juga ada fasilitas penunjang seperti toilet umum, tempat parkir, kontainer sampah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses pentapan. Proses pentapan ini melalui 3 proses. Yang pertama adalah proses persiapan. Proses persiapan ini dilakukan dari tahun pertama sampai tahun ke-4. Lalu proses pembangunan yang dimulai dari tahun ke-4 sampai tahun ke-16. Dan proses maintenance yang dilakukan dari tahun ke-16 sampai tahun ke-20. Rencana ini akan memakan anggaran sebesar 637.220 juta rupiah. Rencana individu saya dengan judul Rencana Pengembangan Objek Wisata di Pantai Santai Beach, Desa Latu Halat, yang mana rencana individu saya ini berkonsepkan ekowisata. Konsep ekowisata yang saya pakai berfokus pada pengamatan dan pemahaman mengenai alam dan budaya, mendukung pelestarian, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan, sehingga memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar. Yang berikutnya ialah pentahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua sosialisasi, yang ketiga perizinan. Yang berikutnya melakukan pembangunan. Yang pertama melakukan pembebasan lahan, yang kedua pembangunan pagar, pembangunan tempat sampah, pembangunan tempat bersantai, pembangunan kolam renang, pembangunan lahan parkir, pembangunan toilet, pembangunan penginapan, pembangunan pendopo, dan yang terakhir pembangunan berjualan. Setelah itu maintenance, monitoring, evaluasi. Yang berikutnya ialah pembiayaan. Yang pertama persiapan dengan total 150 juta. Yang kedua pembangunan dengan total 1.730 juta. Dan yang ketiga maintenance dengan total 400 juta. Rencana individu saya itu saya ingin mengembangkan pariwisata yang ada di Gunung Una menggunakan konsep ekowisata. Selanjutnya pentahapan sendiri, pentahapan yang pertama yaitu persiapan. Dari pentahapan pertama terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sosialisasi, yang kedua perizinan, dan yang ketiga pembentukan panitia. Pentahapan kedua yaitu ada pembangunan. Pembangunan tersendiri terbagi menjadi 11. Yang pertama yaitu pembebasan lahan, yang kedua penataan ruang, yang ketiga pembangunan rumah pos, yang keempat pembangunan toilet umum, yang kelima pembuatan lahan parkir, yang keenam pembangunan jembatan kayu untuk pejalan kaki, yang ketujuh tempat bersantai, yang kedelapan tempat jualan, yang kesembilan penanaman tanaman hias dan rumput taman, yang ke-10 pekerjaan instalasi listrik, yang ke-11 penetapan bangku dan lampu hias. Di pentahapan ketiga yaitu maintenance. Maintenance sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama monitoring, yang kedua evaluasi, dan yang ketiga pembersihan dan pemeliharaan. Dari pentahapan tersebut anggarannya yaitu sebesar 257 juta. Kesan selama saya mengikuti Studio 6 ini adalah saya mendapat banyak hal dari segala aspek kewilayahan di Kecamatan Nusaniwe. Dalam prosesnya saya dapat lebih mengenali dan mengetahui informasi, masalah, serta harapan masyarakat terkait kondisi existing di wilayah studi.
Proses dalam mata kuliah ini bukan hanya terjadi pada substansi mata kuliah, namun juga kerjasama dalam kelompok maupun antar kelompok lain. Kesan selama saya mengikuti mata kuliah studio, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan, terutama tentang masalah yang ada di lokasi studi. Bukan hanya itu, banyak juga pengalaman dan hal-hal yang lain, terutama tugas yang diberikan oleh Pak dosen selama semester ini menurut saya cukup variatif. Dari yang mudah untuk dimengerti sampai yang sulit untuk dimengerti. Disinilah satu pelajaran yang saya dapat bahwa kita ingat untuk selalu menghargai apa yang diberikan dosen, baik materi maupun tugas. Kesan saya dapat memahami banyak hal terkait dengan cara penyusunan laporan, hal-hal yang mungkin saya tidak tahu sebelumnya terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Ketika saya turun lapangan, saya tahu kondisi lapangannya seperti apa dan bisa dituangkan dalam laporan studio 6 kali ini. Saya juga bisa mengetahui lebih hal-hal informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada kami, dan kami tahu banyak terkait dengan apa keluh kesah mereka juga terkait dengan pembangunan yang ada di pada Kecamatan Nusaniwe. Kita bisa tahu juga kendala-kendala mereka dan harapan-harapan mereka. Kesan yang saya dapat selama mengikuti mata kuliah studio yaitu saya jadi mendapat banyak pengalaman, menambah ilmu serta memperluas wawasan. Karena di dalam studio saya juga diajarkan bagaimana menyusun laporan yang baik, bagaimana menganalisis suatu hasil pemetaan, mempresentasikan hasil kerja kelompok berdasarkan hasil survei dan analisis. Kemudian saya juga lebih mengenal terkait wilayah studi. Saya selama studio 6 ini lebih ke perasaan antara sedih dan senang karena ini adalah studio terakhir dalam proses perkuliahan studio untuk angkatan 2018, dan perasaan senang karena kami sudah melewati proses perkuliahan studio dari studio 4 hingga studio 6. Kesan dari saya, semester ini cukup baik, lebih baik bahkan dari semester kemarin, di mana ketuanya bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Untuk Herli dalam membuat peta, dan juga teman-teman mampu mengerjakan tiap revisi laporan, walaupun kurang tapi ada punya andil dalam mengerjakannya. Terima kasih karena sudah saling membantu. Pada semester kali ini saya diajarkan bagaimana cara kita bekerja di dalam suatu kelompok, bagaimana kita bekerja sama dengan orang yang berbeda pemikiran dengan kita, kemudian bagaimana kita merencanakan sesuatu di suatu kawasan, apa-apa saja yang diperlukan dan bagaimana saja hal itu bisa tercapai. Kesan saya yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak dosen kami yaitu Pak Adnan yang telah membimbing kami selama mengajar studio perencanaan pembangunan dan memberi kami bagaimana cara membuat laporan yang lebih baik. Selama saya mengikuti mata kuliah dari Pak, saya mengetahui bahwa menjadi seorang perencanaan harus mengembangkan dan melihat suatu kota untuk ke depan. Di semester 6 kali ini, terutama untuk mata kuliah studio 6, cukup berkesan bagi saya. Walaupun proses perkuliahan dilakukan secara online dari via Zoom, dan juga aksen saya mulai merah sih. Tapi dari studio ini saya menjadi lebih tahu tentang berbagai hal, seperti salah satunya yaitu bekerja sama dalam kelompok. Ya, walaupun pekerjaan saya sering terlambat untuk dikumpulkan sih. Kesan yang saya dapat dari mata kuliah ini, semoga ke depan saya bisa membuat laporan dengan baik lagi dan juga bisa memahami agar bisa menjadi perencana yang baik. Kesan yang saya dapatkan dari mata kuliah studio ini, selama mendapatkan mata kuliah studio, saya dapat menyusun dan membuat laporan dengan baik dan benar, dan juga memahami untuk menjadi seorang perencana, melihat ke depan. Untuk menjadi seorang perencana harus melihat ke depan dalam membangun dan mengembangkan suatu kota. Kesan pertama-tama, terima kasih kepada Pak dosen yang telah mendidik kami di semester ini. Saya berharap semoga lebih bermakna bagi kami dalam proses belajar. Semoga kedepannya Bapak lebih baik dalam pembelajaran, serta memberi tugas di mana mahasiswa dilatih untuk membuat postingan sendiri sehingga bisa dilihat sejauh mana kami memahami tugas yang Pak berikan selama proses perkuliahan. Pesan saya untuk studi dalam kali ini, untuk kedepannya kita
bisa menjadi perencana-perencana yang hebat, perencana yang baik, karena studi ini mengajarkan banyak hal terkait dengan perencanaan yang begitu luas. Dan biarlah studi 6 ini kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses-proses yang dilakukan teman-teman maupun adik-adik tingkat yang ada, agar mereka bisa termotivasi dan bisa melakukan lebih daripada kami, dan juga menjadi seorang planner, menjadi seorang perencana yang luar biasa ke depannya. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah semoga melalui mata kuliah Studio 6 dapat menambah wawasan dan pengalaman saya dalam pengambilan dan pengolahan data yang baik dan benar. Saya juga berharap tugas-tugas yang diberikan dapat menjadi sarana pengembangan skill dalam pemetaan. Ya, pesan saya untuk saya pribadi dan juga teman-teman, semoga apa yang telah kita pelajari dari semester ini dan juga semester-semester kemarin akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita di tahun-tahun berikutnya untuk penyusunan proposal, skripsi, bahkan di dunia pekerjaan. Untuk pesan bagi teman-teman ataupun adik-adik yang sedang mengerjakan ataupun dalam proses perkuliahan studio, nikmatilah seluruh proses studio. Pesan saya, mungkin kelas offline akan lebih seru daripada kelas online, karena menurut saya kelas online ada beberapa teori yang tidak masuk. Pesan saya, semoga laporan kami menjadi manfaat para pembaca, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyusun laporan walau ada kendala dan masalah pada penyusunan laporan. Pesan yang saya dapat yaitu semoga di laporan kami berguna bagi kita semua dan pembaca. Pesan saya itu semoga laporan kami dapat bermanfaat bagi pembaca, dan juga terima kasih kepada teman-teman karena telah membantu menyelesaikan laporan kami. Saya ingin berpesan kepada teman-teman kelompok studi saya, walaupun teman-teman dan juga untuk teman-teman yang lain, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing dan menuntun saya dalam mengerjakan tugas-tugas laporan saya. Sekian dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adnan selaku dosen dan Kak Fran selaku asisten dosen atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami dan kesabaran dalam membimbing dan mengajar kami. Demikian hal-hal yang saya dapat sampaikan untuk studio semester 6 kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.